Baik, perkenalkan nama saya Francisca Deanti Abineno dengan NIM 2206070010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang scanning elektron mikroskopi atau SEM. Baik, di sini prinsip kerja dari SEM. Scanning elektron mikroskop SEM adalah teknik mikroskopi yang menggunakan berkas elektron untuk menghasilkan gambar permukaan sampel dengan resolusi tinggi. Prinsip dasar dari SEM ini melibatkan beberapa langkah kunci yang memungkinkan analisis mendalam terhadap morfologi dan komposisi material. Prinsip kerja SEM ini adalah yang pertama produksi elektron. SEM dimulai dengan elektron gun yang menghasilkan bekas elektron. Kemudian fokus elektron setelah dihasilkan, elektron tersebut dipercepat oleh anoda dan kemudian difokus menggunakan lensa magnetik. Nah, berkas elektron tersebut kemudian dioptimalkan secara sistematis di seluruh permukaan sampel. Ada dua interaksi dengan sampel. Yang pertama second electron atau SE, yaitu elektron yang terlepas dari permukaan sampel yang memberikan informasi tentang topografi permukaan. Kemudian ada scattered electrons atau BSE, yaitu elektron yang dipantulkan kembali dari inti atom dalam sampel dan memberikan informasi tentang komposisi material berdasarkan berat atom. Nah, kemudian sinyal yang dihasilkan oleh interaksi ini dikumpulkan oleh detektor dan diterjemahkan menjadi gambar yang ditampilkan pada monitor. Selanjutnya ada kegunaan dan aplikasi dari SEM. Yang pertama itu tentang analisis morfologi permukaan. SEM digunakan untuk mengamati struktur permukaan material seperti pada penelitian Batako. SEM juga memungkinkan pengamatan langsung terhadap fenomena debonding antara dua material yang terikat. Kemudian dalam penelitian bahan semikonduktor seperti CD, SM, SEM ini digunakan untuk menganalisis morfologi permukaan dan struktur kristal. Kemudian SEM juga dilengkapi dengan energi dispersif, X-ray spektroskopi atau EDS untuk analisis komposisi material. Nah, yang SEM juga efektif dalam mengamati nanostruktur pada berbagai material, termasuk nanopartikel dan film tipis. Kemudian SEM juga digunakan untuk menganalisis permukaan patahan pada material setelah pengujian mekanis. Lanjut tentang kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing teknik. Yang pertama itu dari scanning elektron mikroskopi atau SEM. Kelebihannya di sini, SEM dapat mencapai resolusi antara 1 hingga 10 nanometer. SEM juga mampu memberikan gambaran 3 dimensi dari permukaan sampel, kemudian dapat dilengkapi dengan spektroskopi sinar X dispersi energi atau EDS untuk analisis komposisi unsur. Kemudian kekurangannya membutuhkan kondisi vakum dan sampel non-konduktif perlu dilapisi dengan logam. Tidak dapat dan SEM ini tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang struktur material internal, namun hanya fokus pada permukaan. Nah, selanjutnya tentang TEM atau Transmission Electron Microscopy, kelebihannya yaitu TEM memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi, sering mencapai skala subnanometer yang memungkinkan pengamatan struktur internal pada tingkat atom. Kemudian sangat efektif untuk mempelajari struktur kristal dan sifat material elektronik. Nah, kekurangan dari TEM ini yaitu memerlukan persiapan sampel yang sangat teliti dan mahal, seringkali melibatkan pemotongan sampel menjadi sangat tipis. Dan juga tab ini fokus utamanya pada struktur internal, sehingga tidak dapat memberikan informasi tentang morfologi permukaan secara langsung. Lanjut di sini AFM, Atomic Force Microscopy. Jadi kelebihannya itu AFM dapat memberikan resolusi hingga tingkat atom dan memungkinkan visualisasi detail permukaan yang sangat halus. AFM juga
proses deteksinya tidak berbahaya bagi sampel dan tidak memerlukan kondisi vakum. Kemudian kekurangan dari AFM ini adalah kecepatan pemindaian AFM lebih lambat dibandingkan teknik lain karena metode pengukuran yang digunakan. Kemudian rentang pemindaiannya dibatasi oleh kemampuan piezoelektrik yang biasanya dalam puluhan hingga ratusan mikron. Nah, di sini perbandingan dari teknik SEM, TEM, dan AFM. Di sini dalam resolusinya, kalau SEM itu 1 sampai 10 nanometer, TEM itu subnanometer, sedangkan AFM itu resolusinya pada atom. Kemudian persiapan sampelnya untuk SEM itu membutuhkan kekosongan, lapisan logam sampel untuk non-konduktif, sedangkan TEM sangat rumit, sampel harus sangat tipis, dan AFM tidak memerlukan persiapan khusus, tidak berbahaya juga bagi sampel. Nah, perbandingan tentang informasi yang diperoleh itu kalau SEM itu untuk morfologi permukaan, komposisi unsur, sedangkan TEM itu untuk struktur internal dan sifat kristal, kemudian AFM itu topografi permukaan dengan detail tinggi. Lanjut di sini untuk studi kasusnya. Studi kasus yang relevan yang menggunakan SEM ini saya ambil dari penelitian mengenai debonding mekanis pada material komposit. Dalam penelitian ini, SEM itu digunakan untuk menganalisis dan memahami mekanisme debonding antara dua material yang terikat seperti resin dan serat dalam komposit. Nah, metode SEM dalam studi kasusnya itu adalah persiapan sampel. Yang pertama, sampel yang mengalami debonding ini disiapkan dengan hati-hati, dan proses persiapannya itu meliputi pemotongan, pembersihan, dan pelapisan. Kemudian proses analisisnya itu setelah persiapan tadi, maka sampelnya itu dimasukkan ke dalam ruang vakum SEM, kemudian berkas elektronnya diarahkan ke permukaan sampel dan interaksi antara elektron dan material menghasilkan sinyal yang ditangkap oleh detektor. Gambar 3 dimensi dari permukaan ini memungkinkan peneliti bisa mengamati retakannya, celahnya, dan perubahan morfologinya. Nah, hasil yang didapatnya ini, peneliti berhasil mengidentifikasi mode kegagalan spesifik yang terjadi selama proses debonding, termasuk jenis retakan dan pola distribusi stres. Kemudian, pola distribusinya, sorry. Kemudian SEM juga mengungkapkan bagaimana kondisi lingkungan seperti kelembapan atau suhu dan dapat mempengaruhi integritas ikatan antar material. Nah, SEM juga berdasarkan hasil analisisnya, peneliti memberikan rekomendasi untuk meningkatkan desain material komposit agar lebih tahan terhadap debonding. Nah, kemudian dalam karakterisasi material itu, pemilihan SEM, TEM, dan AFM itu bergantung pada tujuan analisis dan sifat sampelnya. Di sini saya mau menjelaskan lagi mengenai kapan dan mengapa salah satu metode lebih diunggulkan daripada yang lain, serta tantangan dalam persiapan sampel dan solusinya. Nah, untuk SEM sendiri, SEM itu lebih diunggulkan ketika fokus analisis adalah morfologi permukaan material. Kenapa bisa SEM ini lebih diunggulkan? Karena dalam morfologi permukaan material, karena SEM itu memberikan gambaran 3 dimensi dari permukaan dan memungkinkan analisis topografi yang lebih baik. Kemudian SEM juga lebih cepat dalam menghasilkan gambar dibandingkan TEM, sehingga cocok untuk analisis rutin. Nah, kemudian jika TEM itu lebih diunggulkannya untuk analisis struktur internal pada skala atom, seperti dalam studi material nanostruktur atau kristalografi. Mengapa dalam hal itu TEM lebih diunggulkan? Karena TEM itu dapat mencapai resolusi subnanometer dan memungkinkan pengamatan struktur atomik dan defek material. TEM juga dapat memberikan informasi tentang sifat elektronik dan struktur kristal yang tidak dapat diperoleh dari SEM. Nah,
Kalau AFM itu lebih diunggulkan ketika analisis diperlukan pada skala nanometer dengan fokus pada topografi, permukaan, dan sifat mekanik. Kenapa bisa AFM lebih diunggulkan dalam hal itu? Itu karena AFM itu dapat memberikan detail hingga tingkat atom tanpa memerlukan kondisi vakum dan cocok untuk sampel yang sensitif terhadap radiasi elektron atau yang tidak dapat dilihat dengan teknik lain. Nah, selanjutnya ada tantangan juga dalam persiapan sampel. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tantangan dari setiap metodenya dalam persiapan sampel dan solusinya. Untuk SEM sendiri, tantangannya itu saya membutuhkan kondisi kekosongan dan pelapisan logam untuk sampel non-konduktif. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan teknik sputtering untuk melapisi sampel dengan lapisan logam tipis atau menggunakan sampel konduktif secara langsung. Kemudian untuk TEM itu tantangannya biasanya sampel persiapannya itu rumit, sampel harus dipotong menjadi sangat tipis dan biasanya kurang dari 100 nanometer. Nah, solusinya kita bisa solusikan menggunakan teknik ion myling atau ultramikrotomi untuk mendapatkan ketebalan yang diperlukan tanpa merusak struktur internalnya. Nah, yang terakhir ada AFM. Tantangan dari AFM itu memerlukan permukaan yang bersih dan rata untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan teknik pembersihan kimia atau mekanis sebelum pengukuran untuk memastikan kebersihan dan kelurusan permukaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sekian yang dapat saya jelaskan tentang scanning elektron mikroskopi ini atau yang biasa kita sebut metode SEM. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.